sama dia udah mau ngancam mau lapor RT, mau mempermalukan saya kalau saya nggak bayar utang saya. Gini bang, gimana ya, aku tuh galbay itu udah 4 hari. Aku galbay itu bersamaan, ada di Shopee, di Uatas, sama di Pinjam Yuk. Aku tuh nggak bayar lagi karena aku nggak ada uang. Karena abis dari lubang tutup lubang. Mereka ada chat aku banyak banget bang, yang di chat, ada yang nelfon juga. Sumpah aku jadi setiap hari tuh kepikiran. Mereka ngancem mau datang lagi ke rumah bang. Kerjanya gimana tuh bang? Ya intinya jangan baca sih pesannya. Kalau pinjol, pinjamyu, Shopee, sama tadi satu lagi apa? Uatas. Iya Wata, itu emang mereka nggak ada desa lapangan atau FC, jadi nggak perlu takut. Oh serius bang, kok dia itu sih apa namanya itu kayak ngirim Sherlock, dia udah di sini, sama dia udah mau ngancam mau lapor RT, mau mempermalukan saya kalau saya nggak bayar utang saya. Ya emang itu gimana ya? Emang itu sih rencana dia, kalau dibilang rencana tuh supaya misalnya kakaknya nih sebagai nasabah itu takut karena disangkanya itu beneran, padahal itu cuman kayak gertakan doang, hoax lah. Tujuannya emang supaya kakaknya ketakutan aja sih. Dan saran saya ya, kalau emang lagi nggak ada uang, jangan gimana ya, jangan diusahain kebangetan lah, karena aman juga sih kalau pinjol Shopee, Wata sama pinjam YouTube. Emangnya itu Shopee nggak ada agensinya bang? Kan mereka pinjol yang besar gitu, semua orang pinjol di situ. Nggak ada, emang Shopee sih tinggal besar ya, maksudnya siapa sih yang nggak tahu Shopee kan, cuman pada kenyataannya mereka nggak ada desa lapangan. Kalau kurir sih nggak usah ditanya, banyak kalau kurir. Kalau desa lapangan mereka nggak ada, paling cuma kayak ngancem-ngancem doang sih. Terus mereka bisa dapat Sherlock kan itu dari mana bang? Berarti dia orang Palembang, tempat saya. Saya di kotanya lagi bang. Nah kalau masalah Sherlockan kayak gitu, itu mereka dapatnya dari fake GPS atau GPS palsu, itu bisa diubah. Banyak sih yang kayak gitu tuh. Serius bang, dia ada yang fotoin kalau dia mau OTW lagi bang di dalam mobil. Nah, itu tuh foto 1000 umat lah. Tenang aja, itu foto 1000 umat nggak beneran datang. Ya kan saya juga udah sering bilang ya, kalau desa lapangan mau datang, mereka tuh nggak akan kayak saya menuju perjalanan ke rumah Anda, nah nggak bakal seperti itu. Justru mereka tuh akan diam-diam. Oh, jadi kalau dia mau datang dia diam-diam gitu tanpa ngasih tahu tiba-tiba depan rumah gitu ya bang? Ya iya, tapi itu hanya berlaku untuk yang memiliki desa lapangan. Kalau untuk Shopee, Watas, Pinjami itu nggak berlaku. Emang kakaknya galbay berapa? Lumayan sih bang, di Shopee ada 20, di Watas ada 8 juta, di Pinjam Yuk ada 4 juta. Itu nggak lubang itu lubang bang semuanya tuh. Iya sih, emang kebanyakan yang terjerat tuh emang awalnya kayak gitu. Jadi untuk nutup satu pinjol mereka pinjam lagi di pinjol lainnya. Alhasil nggak kerasa utangnya tahun besar. Cuman gimana ya, intinya tenang aja sih, nggak usah takut, nggak usah panik. Soalnya gini loh, banyak loh di luaran sana tuh yang gagalnya itu lebih dari kita. Kadang kita kan ngerasa, wis kita ini udah paling parah, padahal di luaran sana banyak yang lebih parah. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut, tenang aja. Tapi dia ada ngancam gitu bang, katanya mau ngelapor ke RT, mau sebar foto saya di Facebook sebagai pencurian uang atau apa itu, mau mempermalukan saya. Ya wajar sih, maksudnya kakaknya ini ketakutan wajar aja, karena yang pertama kan nggak tahu ya. Jadi wajar kalau ngelihat ancaman kayak gitu takut. Sebenarnya mereka nggak akan ngelakuin itu ya. Kenapa nggak akan ngelakuin? Karena mereka yang pertama pinjol legal. Jadi udah pasti tahu lah tentang pasal sebar data. Nah, tapi kenapa mereka ngancam seperti itu? Ya tujuannya supaya mental kita kena. Karena kalau mental kita udah kena, kita tuh emang udah di lapangan kan. Maksudnya nggak bisa berpikir jernih lagi. Jadi yang ada kita menjual barang-barang berharga kita, Ya, kayak gitu.
Jadi intinya semua yang dikatakan DC Pinjol itu bohong, hoax. Jadi nggak usah percayalah. Cuman saran saya sih jangan pernah baca pesan apapun sih dari DC itu. Biarin aja, kalau bisa langsung blokir ya. Kalau mau lebih aman lagi, ganti aja kartu HP, seperti ganti WA kayak gitu. Hmm, tapi mereka semakin nggak dibaca, mereka tetap cek bang. Bisa satu orang tuh 9 chat isinya. Ya emang kayak gitu kan, tujuannya emang agar dibaca. Karena kan mereka nggak sembarangan juga ngirim pesan. Sampai kapan aku kayak gini? Masa setiap hari aku diteror, ya ampun, dibalas mereka tambah jadi, nggak dibalas sama aja. Setiap ada orang lewat depan rumah, aku merasa takut gitu bang. Aku merasa kayak mereka yang datang. Wajar sih, semua yang galau juga ngalamin kayak hal tersebut tuh. Karena kan kita nggak tahu. Kalau kita udah tahu sih ya harusnya kita tenang-tenang aja. Cuma aku bingung bang, sekarang nggak kayak mana, setiap harus setiap terus bisa terus Ya ganti aja, juga pikiran terus. ganti aja kayak kartu HP-nya, biar mereka tuh nggak neror lagi gitu. Jadi jangan jangan gimana ya? Jangan biarkan mereka neror secara terus menerus. Kalau mereka neror secara terus menerus ya yang ada kakaknya yang ketakutan, kena mental. Saya juga kan sering bilang, kebanyakan nasabah itu yang kena mental ya dari telepon, kalau enggak dari chat. Jadi intinya mulai sekarang tuh ya. Gimana kak? Kalau saya ganti nomor gimana bang? Ya justru itu bagus. Tahu ya nomor saya yang baru. Nggak bakalan kalau aplikasinya emang sudah terhapus atau kakak izinnya udah dihapus, di izinnya tuh kayak dihilangin gitu kan, jangan diizinkan. Mereka nggak bakalan tahu. Terus bang, aplikasi yang kan ini aplikasinya udah masih ada di HP saya nih. Ya, Pas saya cek, tahu nggak? Atau tunggu saya ada uang baru saya download lagi buat bayar. kalau mau lebih aman sih harusnya hapus dulu lah. Tapi kalau emang ada niatan untuk membayar nantinya, nah misalnya udah ada uang nih mau membayar, nah boleh download lagi. Tapi kalau sekarang belum mau bayar, misalnya karena nggak ada uang, hapus dulu. Kayak gitu lah. Ini bang, nanti kalau saya bingung lagi atau saya diteror lebih dari ini, saya ikut lagi ya bang. Telepon abang lagi ya. Boleh. Tapi ini nggak apa-apa saya upload ke YouTube ini. Oh, untuk apa bang? Nanti saya tahu. Enggak lah, kan identitasnya juga disensor. Kan saya udah bilang di kayak di grup gitu kan. Identitas disensor, cuman tujuannya tuh supaya yang lain juga pada tahu maksudnya. Oh iya, nggak apa-apa bang. Tapi kalau ya bang disensor nomor HP saya juga. Iya, mana aja kak. Tenang ya kak, jangan panik, jangan takut. Banyak kok yang lebih parah dari kakak, nggak cuman kakak doang. Banyak yang lebih parah. Iya bang. Iya bang, makasih ya bang. Aduh, maaf nih ganggu sore-sore. Iya kak, aman aja. Ya udah. Ya bang, Hmm, ya sama. bang, ya bang. Iya, terima kasih kak. Aduh salah lagi. Ulangi lagi. Oke deh bang, makasih ya bang masukannya. Sekarang saya agak lebih tenang sedikit setelah cerita. Iya, intinya gimana ya? Semakin tahu ya semakin tenang. Yang bikin tenang tuh karena kita nggak tahu. Oh iya, Ya udah. soal baru ini malah diteror lagi. udah agak udah agak mendingan sih setelah dikasih tahu. Biar nggak tahu sama sekali harus ngapain. Ya intinya kayak gitu aja lah, seperti yang saya bilang tuh. Ya bang. Ya udah. Oke bang.